Walau dominan tulang dan sumsum sapi, kuliner segar ini jadi menu favorit warga Jawa Timur. Di Kabupaten Gresik tepatnya, menu asam-asam balungan selalu jadi idola. Gak lengkap deh datang ke Gresik tanpa icip-icip asam-asam balungan sapi. Kuliner asam-asam balungan ini bisa disantap saat makan siang. Saking banyak dicari, banyak penjual daging sapi mentah banting setir jadi penjual olahan matang. Dalam satu porsi asam-asam balungan Gresik, semua isiannya asik-asik. Segar jadi kesan pertama begitu mencicipi kuliner ini. Tulang atau balungan yang dulu hanya diolah menjadi kaldu, ternyata bisa jadi kuliner nikmat. Mantap lah! Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan asam jawa jadi bahan yang wajib. Walau namanya asam-asam, cita rasa pedas gak kalah dominan. Bagi pecinta cabai-cabean, gak salah deh jadikan asam-asam balungan dari Gresik ini masuk dalam list kuliner yang wajib buat dicoba. Cabai yang dipakai hanya khusus cabai rawit merah. Aroma cabai yang ditumis bakal menusuk hidung. Hihihi. Yakin deh, lidah bisa terhibur begitu tahu rasanya. Sensasi asam dari kuah asam-asam balungan berasal dari remasan air buah asam jawa. Biasanya buah asam yang masih muda dimanfaatkan sebagai campuran masakan, mulai dari sayur asam sampai campuran rujak. Kalau begini, tumisan cabai langsung masuk ke air rebusan kuah asam. Baru lihat kuahnya aja udah bikin ngiler, fams. Seger banget. Pedas dan asam jadi kombinasi kuah yang mengancam. Bisa bikin makan jadi semangat. Kuah yang mantap ini tinggal siram aja ke potongan tulang sapi. Tulang atau balungan ini sebelumnya diolah selama 4 jam sampai sumsum dan daging yang menempel pada tulang jadi empuk. Enak, fams. Para pecinta kuliner ikan pasti tahu banget kalau kepala jadi bagian terbaik beberapa jenis olahan ikan. Jangan kira dagingnya dikit ya, kepala ikan justru punya sensasi yang lebih komplit. Apalagi kalau kepalanya sebesar ini. Wah, ikan apa nih? Wah, ujung kepalanya aja besar, apalagi badannya. Hihihi. Bagi yang masih asing, kenalin fams, ini ikan Simba. Kalau di Jawa dikenal dengan nama ikan kue. Dari sekian banyak jenis ikan di lautan, ikan Simba jadi salah satu yang terenak. Mau diolah jadi apa aja, ya tetap enak. Kalau di Lampung, olahan pindang ikan jadi favoritnya, fams. Kuah kemerahan jadi petanda rasanya seperti apa. Emang, fams, sajian pindang dari Lampung rasanya cenderung pedas. Walaupun cuma kepala, dagingnya ternyata banyak juga. Ukurannya yang jumbo juga jadi alasan. Berhubung ikannya masih segar, sensasi manis daging kepala ikan masih terasa. Gurihnya bumbu alami, asam dari buah nanas, dan pedas dari kuah cabenya nyatu banget, fams. Nenek moyang masyarakat di selatan Pulau Sumatera mewariskan resep pindang ikan dengan sempurna. Teknik memasak pindang tanpa minyak sangat dianjurkan supaya kayak gizi. Nikmatnya dapat, sehatnya juga dapat. Ini bukan nasi kuning biasa, fams. Terkenal dengan julukan Serambi Mekah, ini dia, nasi Arab dari Aceh. Dari dulu sampai sekarang, Aceh sangat kental dengan perpaduan unsur budaya. Ada yang bilang Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Nama nasi Arab sebenarnya terinspirasi dari nasi biryani kuliner khas Jazirah Arab. Menu ini juga berpadu dengan olahan daging selera khas Timur Tengah. Asal-usul nasi lezat ini, fams, punya banyak versi. Paling terkenal adalah cerita istri dari Syekh Jahan yang menginspirasi bangunan Taj Mahal ketika datang ke barak tentara. Melihat banyak prajurit lemas kurang nutrisi, ia lantas menyuruh koki untuk memasak nasi dan daging. Hasilnya jadilah nasi biryani yang menyebar hingga ke Aceh. Siapkan bumbu dan bahannya ya. Masak dulu yuk nasinya. Selain jadi makanan pokok di Indonesia, menyantap nasi sudah jadi budaya di banyak belahan dunia. Kata biryani atau briani diambil dari bahasa Urdu yang menjadi bahasa resmi kerajaan Mughal Kesultanan Islam terkenal di India. Bahasa ini punya ketertarikan erat dengan bahasa Persia di Semenanjung Arab. Birin artinya nasi, sedangkan birian berarti gongseng sebelum dimasak. Makanan ini menjadi konsumsi harian di kota Banda Aceh. Ada juga modifikasi selera dari resep aslinya. Untuk memudahkan proses pengolahan, beras biasa dipakai sebagai ganti dari beras basmati.
Kalau sudah matang, olah daging kambing bersama dengan rempah. Cita rasa masakan khas Timur Tengah ini cenderung memiliki aroma dan rempah yang cukup kuat. Masakan ini juga didominasi oleh olahan daging kambing. Sip deh, rendam daging dalam bumbu beberapa jam hingga teksturnya lembut dan bumbu meresap. Dari dulu masyarakat Timur Tengah sudah gemar makan daging. Struktur geografinya terdiri dari gurun dan gunung batu. Hewan yang hidup adalah kambing gunung dan unta. Gak heran tercipta banyak sajian. Ini dia fams, nasi Arab dari Aceh. Istimewa. Para pecinta sate, ayo tunjuk tangan. Sate kere dilihat dari penampakannya mirip kayak sate ayam. Kalau dirasa lebih dalam, bakal tahu deh apa bedanya. Kere berarti miskin, gak lepas dari sejarahnya di masa lalu. Terbuat dari tempe gembus dan jeroan sapi yang menjadi bahan sisa alias buangan. Seiring waktu, sate kere yang dianggap makanan dari kelas bawah makin digemari oleh semua kalangan. Jeroan sapi yang dipakai mulai dari usus, hati, paru, dan limpa. Kalau yang wajib ada tempe gembus yang dibuat dari sisa atau ampas tahu. Yang namanya sate udah pasti dibakar. Gak lama-lama kok, gak sampai 5 menit dibolak-balik udah matang. Penyajiannya juga mirip kayak sate, dikonsumsi bersama lontong dan bumbu atau sambal kacang. Sate kere jadi menu khas yang wajib dicoba kalau ke Solo, Jawa Tengah. Sate kere Ibu Tuk, penjual yang paling melegenda. Mulai berjualan dari pukul 1 siang, jam 4 sore udah tutup fams. Saking enaknya, jadi cepet banget larisnya. Hanya untuk berjualan selama sekitar 3 jam, persiapannya bisa seharian. Emang bener deh, segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati senang, hasilnya nggak mengecewakan. Bahan utama sate kere dipotong dan ditusuk sejak pagi. Sudah direbus juga kok, dengan durasi yang cukup lama. Tempe dan jeroan harus kembali direbus dengan bumbu bacem. Untuk bumbunya, siapkan ketumbar, kemiri, bawang, kunyit, salam, serai, gula merah, dan garam. Semuanya ditumbuk dengan halus sampai halus. Sip deh, tinggal direbus bersama air. Jangan lupakan gula merah yang menjadi pemanis setiap sajian bacem. Setelah mendidih, sate jeroan sapi dan tempe gembus bisa ikut direbus selama 5 menit fams. Oke deh, sate kere, tempe gembus, dan jeroan sapi sudah matang dan siap untuk dijajakan. Dulunya fams, sate kere tercipta dari inovasi masyarakat kelas bawah di zaman Jawa kuno. Saat itu, sate daging hanya mampu disantap kaum bangsawan. Para pribumi yang penasaran akhirnya membuat olahan sate dengan bahan dasar dari ampas tahu yang dibuat semirip mungkin dengan daging. Kemudian dikenal dengan nama tempe gembus. Di Pulau Jawa, tempe gembus cukup populer fams. Skala produksi pembuatannya masih rumahan alias sederhana banget. Dari sisa atau ampas pembuatan tahu yang sering dipakai sebagai pakan ternak, ternyata tempe gembus bisa diolah menjadi enak. Sebelum diolah, ampas tahu harus dipres dengan batu supaya kadar airnya berkurang. Kemudian, keringkan. Dengan taburan bubuk bekatul, ampas tahu bisa gampang padat. Setelah tercampur rata, rebus ampas tahu selama 2 jam. Kalau sudah matang, taburi bubuk ragi dan diamkan selama 1 jam. Proses pembungkusan tempe gembus bisa membantu ragi bekerja dengan maksimal. Biasanya daun yang dipakai adalah daun lung alias daun ubi. Kalau sudah dibungkus, tutup wadah tempe gembus dan diamkan semalaman. Kalau sudah, tinggal diangin-anginkan sebelum dipasarkan. Katanya ada lebih dari 200 jenis varian sate. Menu sate yang ini punya keunikan. Asalnya dari tanah Ngapak dengan rasa yang pasti enak. Ini dia fams, sate ambal dari Kebumen. Satenya sih terbuat dari daging biasa, tapi bumbunya dari tempe fams. Wah, kalau biasanya seporsi sate berisi 10 tusuk, sate ambal porsinya lebih banyak. Porsi besar terdiri dari 20 tusukan sate, bikin makan makin puas deh. Potongan dagingnya juga besar, siraman bumbu tempenya enak, harganya juga murah meriah. Gak heran kalau tetap eksis. Oh iya fams, di Kebumen, Jawa Tengah, ambal sebenarnya nama kecamatan tempat sate ini berasal. Tapi sate ambal Pak Kasman inilah yang cukup melegenda.
Yang unik dari sate ambal ini bumbunya. Bahan bakunya perpaduan bawang, cabai, serta rempah. Nggak boleh kelewat tempe Fems. Rebus tempe sekitar 5 menit. Sambil nunggu tempe dingin, haluskan bumbu pelengkapnya. Di sini Fems, sentuhan proses tradisional yang nikmat. Siapkan sedikit tenaga ekstra untuk menumbuk tempe dengan alu. Jangan dikira enteng, beratnya lumayan loh Fems. Selanjutnya tumis bumbu sampai harum. Dulunya sate ambal hanya dijajakan saat hari pasaran atau ada hiburan rakyat. Dari dulu sampai sekarang, ciri utama sate ambal dari bumbunya ini Fems. Nggak pakai kacang sama sekali. Sentuhan tempe yang ditumbuk halus bisa beri kenikmatan yang berbeda. Secara kasat mata Fems, bumbu tempe ini terlihat sama dengan bumbu kacang. Soal rasa, jelas berbeda. Untuk satenya Fems, nggak cuma ayam. Sate ambal juga tersedia dengan varian sate kambing dan sate sapi. Sejak tahun 1970, warung sate ambal legendaris ini tetap eksis sampai sekarang. Tinggal pilih aja deh, mau sate ambal dengan daging apa. Penyajian dengan lontong atau ketupat dan siraman bumbu tempe khas ambal, rasanya benar-benar mantap. Soal kuliner melegenda, Jakarta punya cerita. Di sudut pusat ibu kota ada sajian sederhana dengan rasa yang sempurna. Gado-gado Bonbin, itu namanya. Walaupun namanya gado-gado Bonbin, lokasinya bukan dalam kebun binatang. Terletak nggak jauh dari stasiun Cikini di pusat kota Jakarta. Dulu Fems, nama jalan di depan warung ini Jalan Bonbin karena terdapat kebun binatang bikinan Belanda sebelum pindah ke Ragunan. Sudah ada sejak tahun 60, makanan asli Betawi ini menjadi kuliner andalan kota Jakarta. Sajian gado-gado terdiri dari aneka sayuran segar, mulai dari toge, bayam, kacang panjang, kol, timun, tahu goreng, kentang, sampai telur rebus. Semua ditutup dengan siraman bumbu kacang. Wah, lumer! Aslinya Fems, gado-gado berasal dari kata digado. Karena makannya nggak pakai nasi, tapi lontong. Mulai populer sejak awal abad ke-20, gado-gado nggak pernah tenggelam di ibu kota. Mantap! Ini dia jajanan manis dengan tampilan cantik warna-warni. Bentuknya unik dengan karakter imut. Permen legendaris ini tetap diminati sampai sekarang. Lollipop emang eksis abis Fems. Hihihi. Bahan utamanya nggak cuma gula pasir Fems, ada juga glukosa sebagai pengental, air, pewarna makanan, dan perasa buah-buahan. Semua bahan dicampur dan dimasak sekaligus. Aroma harum dan manis khas permen Lollipop langsung terasa. Setelah mencapai suhu 140 derajat Celcius, angkat adonan loli. Lanjut dicetak Fems. Di atas loyang datar ini, adonan permen dibagi dalam aneka warna. Tampilan cantik Lollipop warna-warni sudah menjadi ciri khasnya. Walaupun warna mencolok mata, bahan pewarnanya aman kok buat konsumsi. Jangan takut gendut Fems, menyantap Lollipop selama nggak berlebihan masih aman. Sebelum dicetak, penting dalam menjaga adonan Lollipop tetap lembek. Cukup taruh di atas loyang yang agak panas ya. Berbeda dengan adonan warna-warni tadi, adonan putih ini diaduk dengan mesin. Adonan permen putih inilah dasar permen loli. Cara kerjanya simpel kok, adonan cukup ditarik dan diputar sampai teksturnya halus. Lanjut Fems, adonan dasar permen yang sudah halus tinggal dirangkai dengan adonan permen warna-warni lain. Peletakannya secara selang-seling, bikin pola makin cantik. Permen yang sudah menyatu tinggal dibentuk aja. Caranya gampang kok, cukup pelintir hingga bentuknya bulat memanjang. Lalu dipotong sesuai ukurannya. Terakhir, masukkan dalam cetakan dan beri tangkai. Lalu tekan hingga padat Fems. Permen Lollipop udah jadi nih Fems. Tunggu sampai kering sebelum dikemas menarik dan siap dipasarkan. Berbeda dengan jenis permen lainnya, Lollipop selalu hadir dengan stik atau tangkai sebagai pegangan. Oh iya, permen katanya sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Saat itu, para peneliti menemukan gumpalan madu kering yang diduga dijadikan permen oleh para manusia dulu.
pingin banget deh kumpul akrab tanpa jarak. Ngumpul bareng-bareng sambil duduk posisi enak. Ini loh kursinya yang bikin nyaman. Hihihi. Selain bikin nyaman, kursi ini juga unik tampilannya. Model dan bentuknya beragam. Bisa disesuaikan dengan selera. Kursi ini juga inovatif. Selain buat duduk, bisa juga jadi penerang. Bisa nyala tuh, fams. Buat duduk menjamu tamu, bisa sebagai penghias ruangan. Atau taman, juga cantik. Wah, keren ya. Lampu duduk dengan berbagai motif dan bentuk lahir dari kota Cirebon, Jawa Barat. Proses desain atau menggambar pola jadi langkah awal. Penting nih supaya bentuknya tetap estetik dan juga sesuai fungsinya. Berbahan baku limbah kayu jati, lampu duduk dibentuk dengan bahan fiber dan resin. Pelapisnya juga sebanyak 2 kali agar kuat saat diduduki. Kalau sudah jadi, kursi harus mampu menahan beban berat hingga 150 kg, fams. Sambil menunggu kering, limbah ranting kayu jati bisa dipotong dan dibentuk motif penghiasnya. Haluskan semua sisinya supaya nyaman saat tersentuh. Potongan kayu jati yang sudah siap lanjut dirangkai dengan bahan resin yang sudah kering. Gunakan lem kayu khusus supaya menempel dengan sempurna. Lanjut lapisi kembali dengan resin di luarnya supaya lebih kuat. Lanjut ke proses berikutnya. Untuk mempercantik tampilannya, lapisan cat vernis disemprot dengan merata. Cat ini bisa membuat kursi lampu jadi mengkilap, kinclong, dan glowing, kayak abis pakai skincare. Hihihi. Sekarang tinggal pasang lampunya aja nih, fams. Jenis lampu yang dipakai bisa berdaya sampai 70 watt. Terang tapi tetap adem. Sebelum dijual, semua lampu wajib dicek kualitasnya. Mulai dari desain, motif, sampai kelistrikannya. Cantik ya? Model lampu duduk dengan motif yang keren ini bisa kalian pesan dengan harga yang pantas. Dari Cirebon, Jawa Barat, lampu ini sudah diekspor sampai Eropa, Amerika, bahkan Afrika. Wah, kurang keren apa lagi sih lampunya? Sekarang waktunya jalan-jalan. Kita ajak kalian buat mengeksplor keindahan dari Sumbawa. Paling asik sambil main gelantungan kayak gini. Aktivitas berayun-ayun dengan tali dan melompat tali ini biasa disebut dengan istilah rope swing. Seru deh pastinya. Mengandalkan kekuatan otot tangan untuk bergelantungan, berikan pengalaman wisata yang berbeda. Gak usah takut jatuh, sungai di bawahnya aman, dan indah pemandangannya. Aktivitas menikmati air terjun dengan cara bergelantungan bisa kalian dapati di Pulau Moyo, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lokasinya persis ada di air terjun Diwu Mbai. Dari ketinggian air terjun yang cuma 4 meter ini, kita bisa bergelantungan. Air sungai di bawahnya juga cukup dalam, selama bisa berenang aman deh buat tebur-teburan. Rope swing nggak butuh skill khusus, yang penting happy dan buat seru-seruan. Berani aja deh, fams. Oh iya, pastikan tubuh lurus saat mendarat di air. Tujuannya sih agar nggak sakit saat menyentuh air yang mungkin bisa bikin cedera. Kalau mau kesini, fams, bisa ditempuh dengan kendaraan motor selama 10 menit atau berjalan kaki sekitar 30 menit dari Desa Labuan Aji di Pulau Moyo. Tenang, sepanjang jalan adem dan banyak pepohonan. Pesona alam Pulau Moyo emang keren banget, ibarat surga tersembunyi. Sunyi dan indahnya alam jadi daya tariknya. Mata yang memandang bakal terpukau deh. Air terjun Mata Jitu menjadi spot wisata yang gak kalah cantik di pulau ini. Layaknya teras ring alami, jatuhnya air di Mata Jitu membentuk pola bertingkat yang artistik. Mata Jitu berarti mata air yang bermuara ke kolam air di bawahnya. Ada 7 kolam alami di sini dengan aliran air yang jernih banget, fams. Kolam yang jernih memang membius, tapi hati-hati, nggak semua kolam alami bisa disinggahi loh. Demi menjaga lestarinya alam, 2 kolam terdekat di air terjun nggak boleh buat berenang. Soalnya, fams, bebatuan di sekitar air terjun adalah bebatuan kapur, bukan batu yang padat. Serpihan yang jatuh bisa bikin air keruh. Airnya dingin banget, fams. Dijamin sejuk deh kalau kesini. Suasananya yang tenang dengan suara deras jatuhnya air terjun bikin refreshing jadi sempurna. Ayolah, fams, ditunggu yo liburan di Pulau Moyo.
Mulai dari yang pedas sampai yang manis, udah jadi hadiah buat lidah. Kalau buat jiwa dan raga, liburan seru-seruan juga udah kita tampilkan. Komplit deh sajian kita di pagi ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!